Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beriman itu adalah ketika Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Saudara, Tuhan yang mencelikkan mata rohani kita, itulah yang disebut kita beriman kepada Tuhan. Karena iman itulah penerobosan masuk boleh mengenal Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, beriman itu melepaskan apa yang mengikat kita tentang pemahaman kita Allah itu seperti apa. Dan kita mempercayakan diri kita kepada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, iman itu selalu harus melepaskan keakuan saya dan membuka diri kepada Tuhan untuk bertahta dalam kehidupan saya. Saudara, ketika kita tetap memegang persepsi dan perspektif saya tentang Tuhan dan apa yang Ia kehendaki, maka sebenarnya saya bukan mempunyai iman, tetapi saya mempunyai keyakinan pada diri saya sendiri. Maka sesungguhnya yang menjadi Allah di dalam keyakinan saya itu adalah diri saya sendiri. Saudara, iman itu harus membuat kita tunduk kepada penyataan Tuhan, meski penyataan itu melampaui akal budi kita, yang tidak mudah untuk kita pahami. Sebab melalui iman barulah kita dapat mengerti, tidak sebaliknya. Saudara, beriman pada dasarnya adalah kerinduan memperkenankan Tuhan, bukan kerinduan memperkenankan diri kita sendiri. Saudara, mari kita membaca Ibrani 11 ayat 5 sampai yang ke-6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah orang yang memperkenankan Allah tanpa dengan iman? Jikalau dalam tataran pengertian iman yang sesungguhnya, maka jawabannya tidak ada. Namun jikalau iman dimengerti sebagai sesuatu yang sifatnya berpusat pada diri manusia, artinya sebagai sebuah persepsi atau perspektif manusia tentang Allah, maka manusia bisa berusaha memperkenankan Tuhan tanpa iman. Karena iman yang disebut itu sebenarnya bukan iman, melainkan persepsi dan perspektif manusia tentang Allah. Saudara, inilah yang hendak diterangkan oleh surat Ibrani. Iman pada dasarnya harus berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada manusia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, tidak mungkin ada orang yang dapat berkenan kepada Allah tanpa iman. Firman Allah tidak berkata bahwa tanpa iman sangat sulit memperkenankan Allah. Saudara, ini bukan bicara tingkat kesulitan, tapi kemustahilan orang berkenan kepada Allah tanpa memiliki iman. Saudara, mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, menarik sekali. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, artinya apa, saudara-saudara? Artinya, saudara, bahwa Allah yang berinisiatif membuat seseorang itu bisa berpaling mengenal Dia. Saudara, seseorang tidak mungkin berpaling kepada Allah jika Allah tidak menyatakan dirinya. Disitulah, saudara-saudara, iman bukan berdasarkan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Karena Allah itu Allah yang ada. Maka yang Allah yang ada itu Allah yang hidup. Dia berinisiatif. Sehingga seseorang itu bisa berpaling kepada Allah. Karena Allah itu ada. Disitulah, saudara-saudara, iman yang sejati. Saudara, iman yang tidak sejati adalah iman yang inisiatif dalam diri manusia, yang memikirkan sesuatu yang kuasa. Dan oleh karena itu saudara-saudara tidak heran bahwa di dunia ini ada banyak orang percaya kepada ilah-ilah tertentu
Disitulah saudara-saudara tidak mungkin seseorang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Sebab untuk kita berkenan kepada Allah, maka saudara kita harus mengenal Allah. Untuk kita mengenal Allah, saudara, kita tidak bisa dengan pikiran kita sendiri. Tetapi Allah yang eksis itu, dia adalah Allah yang menyatakan diri. Barulah kita bisa berpaling kepadanya. Saudara, Alkitab menekankan kepada kita, beriman itu berpusat kepada Allah. Saudara, Alkitab mengatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, kembali firman Allah berkata, beriman itu artinya berpusat kepada Allah. Allah lah yang berinisiatif memberikan upah itu, saudara. Bukan manusia dengan caranya sendiri untuk meraih upah itu, saudara. Nah, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan yang seperti ini yang kita kenal. Yaitu Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, barang siapa percaya kepada dia, dia menerima hidup yang kekal. Saudara, Allah yang kita kenal adalah Allah yang berinisiatif. Sehingga jikalau kita bisa berpaling kepada dia, saudara, karena Allah itu ada. Dan saudara, jikalau kita bisa selamat oleh Tuhan, karena Allah yang berjanji, dia Allah yang menepati janjinya di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, tanpa iman, tidak mungkin kita dapat berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, beriman kepada Tuhan itu menjadikan seseorang itu bergaul dengan Tuhan dan menyatakan bahwa memang ia adalah milik Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, Alkitab memberikan contoh pahlawan iman adalah Henokh. Maka Alkitab mencatat bahwa Henokh di dalam hidupnya, dia adalah orang yang bergaul dengan Allah. Atau dia hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Saudara, orang yang hidup berjalan bersama-sama dengan Allah itu adalah orang beriman. Saudara, apa artinya? Saudara, orang beriman itu adalah orang yang mengenal Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara, Henokh tidak mati. Tapi dia diangkat. Di sini memberitahukan kepada kita pesan yang penting dari firman Allah. Bahwa orang yang mengenal Allah itu adalah milik Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah yang satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus. Saudara, keselamatan itu, saudara-saudara, bukan hanya berbicara sesuatu masa yang akan datang. Tetapi keselamatan itu berbicara tentang kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita di dalam Kristus. Sehingga kita bisa berjalan bersama dia. Karena dia berjalan bersama dengan kita. Kita bisa mengenal dia karena dia menyatakan diri kepada kita. Saudara, disitulah saudara-saudara, ketika kita disebut orang beriman, maka kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Karena kita percaya kepada firman-Nya. Dan percaya kepada Yesus Kristus yang dinyatakan oleh Injil itu. Dan saudara, disitulah saudara, ketika kita disebut orang mengenal Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Dan saudara Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang, kalaupun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Saudara, disitulah saudara-saudara, Alkitab menggambarkan dari Henokh, seorang yang harusnya mati, tetapi Tuhan mengangkat dia. Tuhan ingin mengatakan, orang yang bergaul dengan Allah, yang mengenal Allah, dia adalah milik Allah. Saudara, apakah engkau sudah mengenal Allah? Mengenal Allah itulah beriman kepada Allah. Engkau mengenal Allah, yaitu ketika engkau percaya kepada firman-Nya. Saudara, firman-Nya berkata, kita harus percaya kepada yang diutus oleh Allah, yaitu anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saudara, waktu kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Waktu kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus, itulah hidup yang kekal. Saudara, marilah kita membuka hati, menerima kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil, yaitu Yesus Kristus, dia juru selamat dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman hati kami, dan biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami selalu mengerti betapa pentingnya iman, dan bagaimana kami boleh
menerima iman itu sebagai pencelikan rohani daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang selalu dekat dengan Engkau, bersekutu dengan Tuhan sebagaimana Henokh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.